Woi, nyet. Halo Sobat Film, selamat datang di channel Prime Time. Gimana kabar lu? Masih mikirin mantan? Masih suka stalking sosmed mantan? Daripada lu lakuin itu semua, mending lu nonton video ini. Kali aja lu bisa ngelupain mantan, oke? Di kesempatan kali ini, gue akan merangkum alur cerita film tentang pertarungan tinju. Namun bukan tinju antar manusia, melainkan tinju antar robot, yang dikendalikan menggunakan remote control. Film ini berjudul Real Steel. Woi, nyet, gambarnya mana? Nah, gitu. Oke, next. Film ini dibintangi oleh aktor Hugh Jackman yang bermain di film Logan Wolverine. Pada tahun 2015, Om Hugh Jackman juga pernah membintangi film mengenai perobotan duniawi, yaitu Chappie. Dan aktor lainnya yaitu Dakota Goyo yang bermain di film Thor sebagai Thor kecil. Daripada gua kebanyakan bacot, mendingan langsung aja lah. Buat kalian yang belum bikin kopi, karena jutaan orang tidak pernah menyadari kalau bikin kopi lebih cepat daripada coli. Kalau udah, atur posisi yang PW, pasang headset, nyalain obat nyamuk. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Woi, subscribe woi. 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 Dikisahkan pada tahun boneka menjadi trending. Nyet. Oke, next. Olahraga tinju mengalami perubahan ke arah modern, sehingga para robotlah yang bertarung layaknya petinju. Film diawali dari Charlie Kenton, sang legenda tinju yang berjuang dari kesulitan hidup akibat hutang yang menumpuk karena selalu kalah dalam pertarungan tinju antar robot. Ini adalah Ambus, satu-satunya robot yang Charlie miliki. Di sini Charlie yang sedang berada di tempat semacam pekan raya, di mana di tempat tersebut terdapat arena adu banteng. Kedatangan Charlie di sini diundang oleh salah satu temannya, yaitu Ricky, yang ingin membuat pertunjukan pertarungan antara robot dan banteng. Di sini Charlie merasa kecewa karena banteng yang akan melawan robotnya lebih besar dari yang disepakati. Namun, Ricky mengancam tidak akan membayar jika Charlie menolak. Berhubung Charlie sangat membutuhkan uang, Charlie membuat penawaran terbaru kepada Ricky dengan taruhan $20.000. Ricky menyetujui tawaran tersebut, sembari memberi ancaman jika Charlie kalah dan tidak bisa membayar, giginya akan disentil. Ladies and gentlemen, I gotta ask, we have any fans of robot boxing here today? Pertarungan robot dan banteng dimulai. Banteng tersebut mendapat pukulan dari Ambus. Saat Charlie melakukan selebrasi, banteng tersebut menyerang Ambus. Kaki Ambus tertancap pada tanduk banteng tersebut sehingga membuat kaki Ambus putus. Walaupun kaki Ambus tersisa satu, melalui remote controlnya, Charlie mencoba tetap melawan banteng tersebut. Namun, usaha Charlie gagal. Robot Charlie pun dihancurkan banteng tersebut. Charlie yang sudah kalah merasa bijinya terancam karena tidak bisa membayar taruhannya, bergegas untuk pergi. Saat Charlie mengemas barangnya, terlihat dua orang menghampiri Charlie. Charlie yang merasa mereka orang suruhan Ricky langsung menuju ruang kendali mobilnya. Namun orang tersebut sudah semakin dekat. Charlie langsung memberi bau mentah ke salah satu orang tersebut. Kedua orang tersebut langsung menjelaskan mengenai pacar Charlie yang sudah meninggal. Namun Charlie sudah 10 tahun tidak bertemu. Charlie mempunyai seorang anak berusia 11 tahun yang bernama Max Kenton. Mereka menyuruh Charlie untuk datang ke tempat persidangan hak asuh anaknya. Charlie pun tiba di ruangan sidang. Ternyata di sana sudah ada Debra dan Marvin, adik dari mantan pacarnya dan suami Debra. Mereka menginginkan hak asuh Max. Charlie yang otaknya hanya cuan-cuan aja, ketika melihat Marvin orang yang kaya, memanfaatkan hal tersebut. Charlie langsung to the point membuat perjanjian ke Marvin untuk memberikan uang $75.000 jika ingin mendapatkan hak asuh Max. Anjir, orang tua nggak ada akhlak, anak sendiri dijual. Nyet. Oke, next. Dalam waktu dekat, Marvin dan Debra akan bertemu teman lamanya di Itali selama 2 bulan dan tidak bisa membawa Max.
Charlie yang mendengar hal tersebut langsung menaikkan tawarannya menjadi $100.000 dan akan membawa Max selama mereka di Italia. Marvin pun menyetujui hal tersebut dan akan membayar setengahnya terlebih dahulu, sisanya setelah dia pulang dari Italia. Dengan catatan, Debra tidak mengetahui hal ini. Setelah selesai persidangan, Charlie menelpon seseorang untuk membeli robot baru. Kemudian, Charlie pulang ke tempat tinggalnya. Di sini, Charlie tinggal bersama pacarnya, Bailey, yang sekaligus sebagai teknisi robot. Di tempat inilah Charlie dibesarkan namanya sebagai petinju oleh ayah Bailey. Datanglah Marvin ke tempat mereka. Marvin langsung memberikan uang yang sudah dijanjikan kepada Charlie dan membawa Max, yang mana Max semenjak lahir tidak pernah mengenal Charlie. Tiba-tiba, Bailey menghampiri Charlie untuk segera membayar robot yang Charlie pesan. Di sini, Bailey dan Max saling berkenalan. Charlie langsung memberikan uang ke Bailey dan menyuruh Bailey pergi membayarnya. Max yang melihat hal tersebut, dia meyakini uang tersebut berasal dari Marvin. Max merasa kesal karena Charlie sudah menjual dirinya ke Marvin. Max meminta sebagian uang tersebut. Charlie menolak dan mengatakan bahwa uangnya telah habis untuk membeli robot. Karena tidak ada pilihan lain, Max memutuskan ikut dengan Charlie. Charlie dan Bailey membuka kotak robot yang dibeli. Robot tersebut bernama Noisy Boy. Robot ini dapat dikendalikan menggunakan sensor pengenal suara. Charlie yang akan pergi ke pertarungan antar robot jalanan dicegah oleh Max, memaksa agar dirinya bisa ikut bersama Charlie, dan mengancam akan menjatuhkan kunci mobilnya ke got jika dirinya tidak boleh ikut. Charlie pun mengizinkan untuk ikut. Charlie dan Max tiba di arena pertarungan robot jalanan. Charlie langsung menjumpai Finn. Finn sendiri adalah seorang bandar judi. Di sini Finn menawarkan pertandingan pembuka dengan taruhan kecil kepada Charlie. Karena Charlie merasa robot yang dibelinya pernah berlaga di pertarungan tinju robot dunia, Charlie menolak tawaran tersebut dan menginginkan pertandingan utama. Finn pun menawarkan pertandingan melawan robot Midas dengan taruhan $50.000. Belum sempat Charlie menjawab, Max mencoba berbicara kepada Charlie agar mengambil pertarungan pembuka saja. Charlie dengan kesombongan dan ketamakannya tidak mendengar saran dari Max. Charlie menyetujui untuk melawan Midas. We'll take Midas. Noisy Boy yang dikendalikan Charlie mendominasi serangan di pertandingan tersebut. Namun saat Noisy Boy akan memberikan pukulan ke Midas yang berada di pojok ring, Midas langsung memberikan pukulan ke Noisy Boy, sampai Noisy Boy terpental ke pojok ring. Giliran Midas yang mendominasi serangan. Charlie yang kewalahan menghadapi serangan Midas, mencoba melihat jurus-jurus yang ada di remote control, namun tidak berhasil. Noisy Boy mendapat pukulan bertubi-tubi dari robot Midas, yang akhirnya Midas memutuskan lengan Noisy Boy. Dengan hanya tersisa satu lengan, Charlie terus mencoba mengendalikan Noisy Boy melawan Midas. Midas yang diuntungkan dengan hal tersebut terus menghajar Noisy Boy. Sampai akhirnya Midas memberikan pukulan terakhir yang mengakibatkan kepala Noisy Boy terputus. Dan Charlie mengalami kekalahan lagi. Karena sudah tidak ada peluang untuk memiliki robot baru, Charlie dan Max menuju tempat pembuangan besi rongsokan untuk mencari spare part robot. Hujan pun turun saat mereka mencari spare part yang dibutuhkan. Saat Max berdiri di sisi tebing, tanah yang dipijak Max mengalami longsor. Max terjatuh dan beruntung tersangkut di lengan robot rongsokan. Charlie pun datang untuk menolong Max. Max yang merasa robot yang dilihatnya masih utuh, mengutarakan keinginannya untuk membawa robot tersebut. Charlie menolak keinginan Max, karena menurutnya itu hanya robot rongsokan. Charlie pun pergi meninggalkan Max. Akhirnya Max membawa robot tersebut sendirian. Wah anjir, gimana ceritanya? Robot segede itu dibawa bocil. Oke, next. Mereka pun kembali pulang. Bailey yang seorang teknisi robot mencoba menghidupkan kembali robot rongsokan yang mereka bawa. Robot tersebut kembali hidup. Robot ini memiliki sensor peniru, sehingga bisa menirukan gerakan yang berada di depannya. Kemudian Charlie menyuruh Max membersihkan robot tersebut.
Lalu Bailey mengubah kendali robot tersebut ke remote control. Saat Max membersihkan robot tersebut, Max melihat tulisan di dada robot tersebut yang bertuliskan Atom. Dan Max memberi nama robot tersebut Atom. Max berkeyakinan bahwa Atom robot yang bisa bertarung dan meminta Charlie untuk membawanya ke arena pertarungan. Mendengar hal tersebut, Bailey menjelaskan ke Max bahwa Atom adalah robot generasi kedua yang dibuat pada tahun 2014 yang fungsinya hanya untuk latihan dan menyarankan untuk menjual suku cadangnya. Namun Max bersikeras untuk membawa Atom ke arena pertarungan. Keesokan harinya, sebelum Max dan Charlie pergi ke arena pertarungan, Bailey menceritakan perihal Charlie kepada Max, bahwa Charlie adalah sang legenda tinju. Tak lama berselang, Charlie datang menyuruh Max untuk bersiap-siap pergi ke arena pertarungan. Charlie membawa Max untuk melihat pertarungan robot tinju profesional WRB, World Robot Boxing. Max merasa terkagum-kagum melihat robot Zeus, robot yang tidak terkalahkan di ajang WRB. Di sana Max melihat tim robot Zeus sedang diwawancari. Ada Farah Lemkova yang membiayai terciptanya Zeus, dan Takma Shido perancang robot Zeus. Di tempat lain, Charlie menjumpai Finn untuk mengajaknya berbisnis. Finn langsung menolaknya. Lalu Charlie meminta saran ke Finn mengenai robot Atom yang harus diapakan. Finn pun menyarankan untuk membawanya ke arena pertarungan di zoo. Charlie langsung to the point bahwa dirinya ingin meminjam uang. Finn menolaknya, karena menurutnya Charlie orang yang tidak bisa dipercaya. Mendapat saran dari Finn, keesokan harinya, Charlie dan Max menuju zoo. Di sana, Charlie dan Max bertemu dengan Kingpin. Max langsung mengutarakan keinginannya untuk bertarung. Kingpin menawarkan $100 jika mampu bertahan selama 2 menit melawan robot Metro. Karena ketengilan Charlie yang menurun kepada Max, Max pun menawarkan $500 untuk 2 ronde. Kingpin yang merasa dapat lawan seorang bocil, menganggap lawannya gampang, Kingpin pun memberi tawaran $1.000 jika robot Max mampu bertahan 1 ronde. Max menyetujui tawaran tersebut. Pertarungan dimulai, Max mengambil kendali Atom. Ronde pertama, robot Atom mendapat serangan bertubi-tubi. Sampai akhirnya Atom tersungkur. Max pun berusaha membuat Atom terbangun. Max mampu membuat Atom bisa bertahan di ronde pertama. Kingpin yang merasa terhina akan hal tersebut, menggandakan taruhan untuk ronde berikutnya, atau jika tidak uang tersebut akan hilang. Max menyetujui untuk ronde berikutnya, walaupun Charlie sempat menolak keputusan yang dibuat Max. Ronde kedua dimulai. Max yang sudah mengetahui kaki Atom akan diinjak, langsung menghindar dan membuat pukulan uppercut dengan kedua tangan Atom ke robot Metro. Pukulan tersebut membuat robot Metro mengalami kegagalan sistem, dan akhirnya robot Metro jatuh tersungkur. Max memenangi pertandingan tersebut. Seorang promotor pertandingan robot amatir menghampiri Charlie dan Max untuk menawari sebuah pertandingan. Charlie langsung menerima tawaran tersebut. Malam harinya, dengan kecerdasan Max yang dia dapat mulai bermain game, Max memasang sensor pengenal suara Noisy Boy ke Atom. Anjir, dari cuma main game, bisa secerdas itu. Keesokan harinya, Max menunjukkan hal tersebut ke Charlie. Charlie tercengang melihat hal tersebut. Max ingin memanfaatkan keahlian Charlie sebagai mantan petinju untuk melatih Atom tinju dan mengendalikan Atom di setiap pertandingan. Charlie menyetujui hal tersebut, dan sebagai gantinya, Max akan menari bersama Atom sebelum bertanding. Hal inilah yang membuat pertandingan mereka menjadi berbeda. Berawal dari kemenangan pertandingan di zoo, Atom yang digerakkan oleh Charlie menggunakan sensor pengenal suara mampu menghajar lawan-lawannya yang lebih besar. Taruhan demi taruhan berhasil dimenangkan, sehingga membuat robot Atom semakin terkenal di kalangan pertandingan tinju antar robot. Sampai akhirnya seorang promotor pertandingan Liga Robot Profesional WRB mengundang mereka untuk bertanding di tingkat profesional. Charlie dan Max mendapat pertandingan pembuka, robot Atom melawan robot Pin City.
Saat Charlie dan Max mempersiapkan Atom, datang seorang panitia memberitahukan kepada mereka diundang oleh Lemkova, pemilik robot Zeus. Charlie dan Max pergi menemuinya. Charlie dan Max bertemu dengan Lemkova. Mereka saling berkenalan. Lemkova mengutarakan tujuan mengundang Charlie dan Max, yaitu untuk membeli robot Atom dengan harga $200.000 dan memberi waktu sampai bel pertandingan mereka dimulai. Max yang mendengar hal tersebut menolaknya. Max langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Charlie mencoba membujuk Max agar mau menjualnya. Namun Max tetap menolak untuk dijual. Menurut Max, robot Atom berbeda dari robot yang lainnya, sehingga membuat Lemkova ingin membelinya. Robot Atom yang terpojok di sudut ring mendapat pukulan bertubi-tubi dari robot Queen. Max yang melihat hal tersebut menyuruh Charlie mencari kelemahan robot Queen agar tidak terpojok di sudut ring. Charlie yang memang mantan seorang petinju dapat melihat kelemahan robot Queen dan mengembalikan keadaan. Pukulan hook, jab, strike, uppercut bersarang ke robot Queen, yang mengakibatkan sistem robot Queen mengalami kerusakan. Melihat keadaan tersebut, Charlie melalui pengenal suara memerintahkan Atom memberikan pukulan uppercut ke robot Queen. Robot Queen yang sudah jatuh tersungkur mulai dihitung, dan robot Queen pun KO. Kemenangan pertama di Liga Robot Tinju WRB mereka raih. Max langsung mengambil mic yang digunakan MC. Kemudian Max memberitahukan ke semua penonton perihal Lemkova yang mencoba membeli robot Atom. Karena hal tersebut di hadapan para penonton, Max menantang robot Zeus untuk bertarung melawan robot Atom. Charlie dan Max yang akan pergi, tiba-tiba Ricky dan teman-temannya datang untuk menagih uang dan akan menyentil biji Charlie. Charlie yang bijinya terancam mencoba lari dari Ricky. Namun saat mereka lari, Max tertangkap oleh teman Ricky. Ricky dan temannya berhasil mengambil uang mereka dan menghajar biji Charlie. Keesokan harinya, Charlie membawa Max bertemu Debra dan Marvin. Max mencoba memohon kepada Charlie agar bisa bersamanya. Meskipun berat untuk Charlie, namun Charlie harus menolaknya dengan beralasan Debra dan Marvin yang memiliki hak asuh Max. Di sini juga Marvin memberikan sisa uang yang dijanjikan ke Charlie, tapi Charlie menolaknya. Saat Max akan pergi meninggalkan Charlie, Max berkata bahwa dirinya ingin diperjuangkan oleh Charlie. Sepanjang perjalanan pulang, Charlie terpikir dengan perkataan Max. Keesokan harinya, Charlie mencoba menemui Max. Meskipun Charlie sudah tidak bisa memperjuangkan Max, Charlie mengutarakan keinginannya bahwa dirinya siap untuk berjuang untuk hal lain bersama Max, yaitu berjuang untuk bertarung melawan robot Zeus. Ladies and gentlemen, are you ready for Real Steel? This is what it's all about. There's the starting bell and we are going. Ronde pertama baru dimulai atau mendapat pukulan keras dari Zeus yang mengakibatkan jatuh tersungkur. Charlie mencoba membangkitkan Atom melalui sensor pengenal suara. Saat Atom bangkit, robot Zeus memberikan pukulan bertubi-tubi ke robot Atom sampai Atom jatuh tersungkur. Charlie mencoba membangkitkan kembali Atom. Robot Atom langsung mendapatkan pukulan bertubi-tubi lagi. Charlie yang melihat celah melalui sensor pengenal suara robot Atom memberikan pukulan uppercut ke robot Zeus. Robot Atom yang dikendalikan Charlie mengembalikan keadaan. Pukulan demi pukulan bersarang ke robot Zeus. Zeus yang sudah terpojok di sudut ring mencoba menghindari dari pukulan robot Atom dan membuat keadaan berbalik. Robot Atom mendapat pukulan bertubi-tubi hingga akhirnya bel berbunyi. Robot Atom mampu bertahan di ronde pertama.
Ronde demi ronde robot Atom lalui. Di ronde keempat, robot Zeus memberikan pukulan keras ke robot Atom, mengakibatkan sensor pengenal suara tidak berfungsi, sehingga membuat Charlie tidak bisa mengendalikan Atom. Dan robot Atom mendapatkan pukulan bertubi-tubi hingga bel ronde berbunyi. Saat sesi istirahat, Max membujuk Charlie agar mengendalikan Atom melalui sensor peniru. Max terus memohon ke Charlie agar mau mengendalikan Atom melalui sensor peniru. Charlie yang enggan mengungkit masa lalu sebagai petinju akhirnya mencoba mengendalikan Atom melalui sensor peniru. Ronde kelima dimulai. Dengan pengalaman yang dimiliki Charlie sebagai petinju, Charlie dengan kecerdikannya membiarkan Zeus menyerang bertubi-tubi, sampai akhirnya Zeus kehabisan power supply. Melihat hal tersebut, robot Atom yang digendalikan Charlie langsung memberikan pukulan uppercut ke robot Zeus. Serangan balik yang dibuat Charlie membuat Tech Mesido turun tangan mengendalikan robot Zeus. Robot Atom membuat pukulan uppercut yang membuat robot Zeus jatuh tersungkur. Namun, robot Zeus mampu bangkit kembali, dan Charlie langsung mengendalikan robot Atom untuk melakukan pukulan bertubi-tubi. Saat Atom akan membuat Zeus KO, bel ronde kelima berbunyi. Zeus terselamatkan oleh dentuman bel. Hasil penjurian menyatakan robot Zeus sebagai juaranya. Meskipun robot Atom bukan sebagai juara WRB, tapi para penonton memberikan gelar robot Atom sebagai juara rakyat. Sounds pretty good to me. Film tamat. Di film ini banyak pesan yang bisa kita dapat, namun gua nggak akan bahas panjang lebar. Seperti kita tahu, robot Atom berasal dari sebuah robot rongsokan. Max yang merasakan sisi lain kekuatan dari Atom, membawa robot Atom untuk dijadikan robot petinju. Meskipun sang ayah menyepelekan Atom, terbukti Atom mampu mengalahkan lawan-lawannya yang lebih canggih, sehingga mendapatkan gelar juara rakyat. Pesan yang bisa kita ambil adalah jangan pernah menyepelekan sesuatu yang tidak berharga. Di film ini juga terdapat fakta-fakta yang menarik. Yang pertama, selain menggunakan CGI, untuk shoot tertentu dilakukan dengan animatronik. Fakta yang kedua, pertarungan tinju robot dengan motion capture, menggunakan petinju asli dan diawasi petinju profesional Sugar Ray Leonard. Fakta yang ketiga, strategi Charlie saat melawan Zeus dengan cara membiarkan Zeus untuk berulang kali memukuli Atom, yang mengakibatkan Zeus kehabisan power supply dan Atom langsung berbalik menyerang Zeus. Teknik ini digunakan oleh petinju profesional Muhammad Ali saat melawan petinju George Foreman. Strategi ini dinamakan rope a dope. Mungkin itu saja fakta yang bisa gue share. Kalau dari kalian mau menambahkan fakta menarik lainnya atau mau membahas film ini, bisa ketik di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Video ini bukanlah sebuah karya, melainkan hanya untuk hiburan semata. See you next video.